Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya kepada kita yang begitu banyak, kasih sayangnya kepada kita begitu banyak. Bahkan semua nikmat, semua rahmat yang kita miliki pada hakikatnya memang semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu wajib kita untuk mensyukurinya atas seluruh nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita semua, yang mana bentuk syukur paling besarnya adalah memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut untuk ketaatan. Itu yang paling inti sebenarnya. Memang syukur itu banyak bentuknya. Di antaranya mengakui dengan hati bahwasanya nikmat itu dari Allah. Itu salah satu bentuk syukur. Kemudian memuji Allah dengan lisannya. Kita mengucapkan tahmid, alhamdulillah, tasbih dan yang lainnya. Maka itu juga salah satu bentuk dari syukur. Dan juga bentuk dari syukur adalah memanfaatkan nikmat yang kita miliki ini untuk ketaatan kepada Allah. Dan ini yang paling inti sebenarnya. Karena tatkala orang itu melakukan kenikmatan, menggunakan kenikmatan itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya dia telah melakukan yang pertama dan yang kedua. Misalnya Allah memberikan kepada kita kesehatan. Kemudian kita gunakan kesehatan kita untuk ketaatan, misalnya sholat seperti itu. Berarti kan otomatis dia sudah mengakui dengan hati. Dan juga sudah memujinya dengan lisan. Kenapa? Karena dalam sholat itu ada niat untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena dalam sholat itu ada pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan. Maka gunakan kecerdasan tersebut untuk ketaatan kepada Allah. Untuk belajar, untuk mengajar, untuk berproduktif dan yang lainnya. Dan semuanya silahkan dikiaskan, dianalogikan kepada seluruh nikmat yang Allah SWT sudah berikan kepada kita. Gunakan nikmat itu untuk ketaatan. Itu hakikat utama daripada bersyukur, yaitu kita menggunakan seluruh kenikmatan Allah tersebut di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam kita hunjukkan dan perbanyak kepada baginda yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjutkan kaum muslimin wal muslimat, yaitu membaca kitab Fadlul Islam, keutamaan agama Islam, yang mana kita sampai pada bab wujubud dukhuli fil islami kullihi wa tarki masiwah. Wajibnya masuk ke agama Islam secara menyeluruh dan meninggalkan yang selain daripada ajaran Islam. Kemarin kita sudah membaca 2 ayat ya. Itu surat kemarin? Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Kita sudah jelaskan kemarin. Kemudian yang kemarin juga kita sudah bahas, yaitu surat An-Nisa ayat 60. Yaitu Allah SWT berfirman, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika
wa ma unzila min qablika. Terus diteruskan ayatnya yuriduna ayyatahakamu ilat tauhid. Itu sudah kita jelaskan. Nah, sekarang kita membaca dalil ketiga yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Dalil ketiga yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala tentang wajibnya masuk Islam secara keseluruhan dan meninggalkan selain daripada ajaran Islam adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina farraqu dinahum. Sungguh orang-orang yang mereka memecah-mecah agamanya, wa kanu syi'a, dan mereka berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai', lasta minhum fi syai'in, kamu bukan termasuk, kamu Muhammad maksudnya, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu wahai Muhammad bukan termasuk dari mereka, dan kamu wahai Muhammad tidak memiliki sedikit pun tanggung jawab akan atas apa yang ada pada mereka, berupa kesesatan maksudnya. Nah, itu ya. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala yaitu surat Al-An'am, ini surat Al-An'am ayat 159. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sungguh orang-orang yang mereka memecah belah agamanya dan mereka berkelompok-kelompok, kamu bukan kelompok mereka wahai Muhammad, kamu bukan bagian mereka, dan kamu tidak memiliki tanggung jawab sedikit pun atas kesalahan mereka, atas apa yang ada pada mereka. Itu pengelompokan tadi. Nah, kita jelaskan, bukan kita sih, Ana cuma membaca. Jadi kalau Ana itu nggak punya hak untuk menjelaskan sebenarnya, karena saya bukan taraf mujtahid, bukan taraf mufasir, saya hanya sedikit punya bahasa Arab, jadi ya kemampuannya cuma membaca gitu. Jadi ulama yang menjelaskan, saya cuma membacakan seperti itu. Nah, para ulama mengatakan, innal ladzina farraqu dinahum, sungguh orang-orang yang mereka memecah belah agamanya. Nah, ini yang menjadi syahid di sini. Yang menjadi pendalilan apa? Wajibnya masuk Islam secara menyeluruh dan meninggalkan selain ajaran Islam. Ini. Yaitu pada apa? Potongan ayat innal ladzina farraqu dinahum. Orang yang memecah belah agama mereka. Maksudnya apa? Mereka itu tidak mengambil Islam secara sempurna, tidak mengambil agamanya secara sempurna. Mereka memecahnya. Iya, pada masalah akidah, okelah, saya pakai akidah Islam. Tapi tatkala dalam politik saya nggak mau. Pada masalah muamalah pakai muamalah Islam, tapi masalah akidah saya mengikuti kebanyakan orang. Pada masalah dakwah mengikuti kelompok yang lain. Nah, seperti itu. Maka kita melihat kan, mereka orang-orang yang apa? Memecah belah agama, wa kanu syi'a, dan mereka berkelompok-kelompok. Biasanya mereka menonjolkan pada apa? Perkara tertentu. Ada yang menonjolkan dalam Islam ini adalah apa? Dakwahnya. Sehingga dia apa? Sampai khuruj, keluar sana kemari tanpa apa? Memperhatikan hal yang paling prinsip daripada syariat Islam, yaitu apa? Belajar. Ya tidak? Apakah salah orang berdakwah? Saya tanyakan, apakah salah orang berdakwah? Tidak. Bahkan itu adalah apa? Sebaik-baik apa? Seruan.
Seperti itu. Orang berdakwah nggak salah, tapi tatkala dia mengambil hal ini tapi melupakan yang lain, mendahulukan yang ini tapi menyepelekan yang lain, itu menjadi masalah. Mendahulukan dakwah tapi lupa untuk sumber dari dakwah tersebut. Sumber dakwah itu adalah ilmu. Harusnya dakwah itu setelah dia berilmu, ya tidak? Sehingga dakwahnya dibangun di atas ilmu. Nanti yang disampaikan tepat. Akhirnya dakwahnya cuma al-amru bil ma'ruf saja. Hanya memerintahkan kepada yang baik saja. Ayo sholat, ayo nutup aurat, ayo berjenggot, seperti itu. Itu enggak akan ada permasalahan, ya tidak? Dakwah Nabi SAW bukan itu. Dakwah Nabi adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Memerintahkan manusia untuk pada kebajikan dan melarang manusia untuk dari kemungkaran. Mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, tapi juga melarang manusia untuk beribadah kepada selain Allah. Mengajarkan tauhid juga menyampaikan syirik. Ya tidak? Itu dakwah Rasul. Rasul tidak mengajarkan tauhid saja, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mentahdir, mengingatkan umat dari bahaya syirik. Bahkan ayat banyak sekali yang menyebutkan hal tersebut. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sungguh Allah tidak akan pernah mengampuni orang yang menyekutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Berarti di sini ada tahdzir tentang bahaya syirik. Sebagaimana ada motivasi untuk tauhid. Sebagian jamaah kaum muslimin, mereka berdakwah, semangat berdakwah, mengajak kepada yang baik, tapi tidak mengingkari kemungkaran. Apakah ini manhajnya Nabi? Metodenya Nabi SAW? Tidak. Nah itu. Berarti mereka farraqu dinahum. Mereka telah memecah agamanya, mengambil ini, meninggalkan itu. Dengan hawa nafsu wal jahlu. Dengan kejahilannya karena. Mungkin karena nggak tahu. Karena nggak belajar dulu. Seperti itu. Ada yang mendahulukan siasah politik. Dengan anggapan mereka, kalau kita sudah memiliki menguasai suatu pemerintahan, nanti lebih mudah untuk kita menerapkan syariat misalnya. Apakah seperti itu Rasulullah SAW? Tidak. Bahkan Rasulullah SAW dulu, awal-awal dakwah, Rasulullah SAW itu tidak dimusuhi loh. Awal dakwah Rasulullah tidak dimusuhin, ya tidak. Apa yang ditawarkan oleh Quraisy? Kepemimpinan, kekayaan, wanita-wanita yang cantik dari seluruh kabilah, ya tidak. Muhammad, tinggalkan dakwah kamu. Kamu jadi pemimpin kami. Tinggalkan dakwah kamu. Kamu jadi orang paling kaya di antara kami. Tinggalkan dakwah kamu. Kami berikan wanita tercantik dari setiap kabilah. Ya tidak. Nggak mau Rasulullah SAW. Ya udah kalau begitu turun mereka, tawaran mereka. Apa turunnya? Sehari dengan syariatnya kamu, sehari dengan syariat kami. Tetap nggak mau. Rasulullah sudah ditawarkan untuk menjadi pemimpin. Tapi Rasulullah SAW enggan mengambil tersebut. Berarti dakwah Rasulullah bukan dakwah mencari kepemimpinan, bukan. Dakwah Rasulullah adalah menegakkan tauhid. Menghilangkan syirik. Mau lewat pemimpin, mau lewat perdagangan, mau lewat apapun, enggak ada peduli. Itu cuma wasilah. Goyahnya adalah, tujuannya adalah menyampaikan tauhid. Kalau dengan kepemimpinan kita tidak bisa menghilangkan kesyirikan,
Apa fungsinya? Malah kepemimpinan itu akan menjadi hujjatun alaina. Akan menjadi apa? Pemberat yang akan menuntut kita nanti. Kamu dulu sudah dikasih kepemimpinan kok malah tidak digunakan untuk dakwah tauhid. Itu berat. Dakwah Rasulullah SAW itu bukan dakwah ekonomi. Kan banyak kan sekarang kan orang yang apa? Mendahulukan ekonomi. Kalau ekonomi kuat, nanti mudah untuk berdakwah. Dakwah Rasul adalah dakwah tauhid. Seperti itu. Adapun ekonomi dan yang lainnya itu wasilah. Bedakan antara wasilah dan goyah. Antara sarana dan tujuan. Sarana itu bisa apapun. Ya alhamdulillah. Kalau kita jadi pemimpin. Kita punya diwasilitasi dengan apa? Sarana. Kita ditakdirkan jadi pemimpin. Alhamdulillah. Kalau kita dikasih sarana berupa kekayaan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kita dikasih sarana misalnya apa? Kepemimpinan, kekayaan, apalagi misalnya kedudukan seperti itu, status sosial. Sehingga tatkala kita memiliki apa? Wasilah-wasilah seperti ini, sarana prasarana yang kuat ini, akhirnya kita lebih mudah untuk berdakwah. Tapi seandainya, apakah kita dapatkan wasilah dulu, baru setelah dapat wasilah kita berdakwah tauhid? Ya tidak kan? Berarti kita tetap apa? Berdakwah tauhid dulu. Sambil kita berusaha apa? Mencari wasilah-wasilah penyempurna agar kita dakwahnya lebih mudah. Ya tidak. Jangan dibalik. Cari kekayaan dulu. Kok kamu masih utang bank gimana? Kan itu riba. Nanti Ustaz, kalau saya usahanya udah lancar tak tutup banknya. Jenengan tak bantu dakwahnya. Ini betul atau tidak? Salah. Dan jenengan kok ikut-ikutan politik seperti itu dengan ikut main curang juga, menghalalkan musik agar kalau kampanye ya, agar kampanyenya rame. Padahal antum partai Islam kok ngundang artis dangdut. Nanti Ustaz, kalau kita sudah di parlemen 70% tak haramkan musik. Ya subhanallah. Apa paham itu? Itu berarti apa? Orang yang salah dalam apa? Memahami apa? Islam. Mereka berarti ini tafriquddin. Memecah-mecah agama. Dengan apa? Hawa nafsu mereka. Dengan apa? Kebodohan mereka. Tidak seperti itu. Agama itu tujuannya adalah apa? Tauhid, beribadah hanya kepada Allah semata dalam setiap keadaan. Keadaan kita seperti ini lemah, ya kita beribadah dalam kelemahan kita, nggak ada masalah. Mampunya kita adalah apa? Sholat jamaah, ya sudah sholat jamaah. Mampunya kita adalah pelihara jenggot, ya sudah pelihara jenggot. Siapa yang nggak bisa pelihara jenggot? Siapa yang nggak bisa memotong celana di atas mata kaki? Jangan sampai di bawah mata kaki. Siapa yang nggak bisa dari kita? Nanti Ustaz itu perkara gampang Ustaz. Kalau kita sudah, nah itu. Wasilahnya malah dijadikan sebagai apa? Goyah. Ya tidak? Sarananya malah dijadikan sebagai tujuan utama terlebih dahulu. Padahal tujuan utama kita adalah apa? Mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah. Bukan tujuan kita bangun usaha. Bangun usahanya sebagai apa? Wasilah. Jadi orang keton wingi ngaji dagangnya sibuk banget kok Ustaz. Seperti itu. Jualan itu goyah tujuan atau wasilah? Wasilah. Maka jangan dikorbankan apa? Tujuan dengan apa? Wasilah. Wasilah kita cari, kita usahakan, tapi apa? Tujuan yang harus kita tetap tak paki hal tersebut. Nah ini dalil. Mana dalil yang menunjukkan apa? Dalam surat ini ya, surat Al-An'am 159 yang menunjukkan apa? Wajibnya masuk Islam secara
menyeluruh dan meninggalkan selain ajaran Islam. Ini pada penggalan potongan ayat innalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Sungguh orang-orang yang memecah agamanya, yaitu mengambil sebagian meninggalkan sebagian. Wa kanu syi'a, dan mereka apa? Berkelompok-kelompok. Realitanya sekarang terjadi. Ya tidak? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lasta minhum fi syai'. Kamu bukan golongan mereka, wahai Muhammad. Berarti orang yang mengambil ajaran Islam sebagian, meninggalkan yang lainnya, berkelompok-kelompok sesuai dengan tujuan kelompoknya, berarti Rasulullah termasuk dari mereka atau tidak? Tidak. Berarti kalau begitu mereka termasuk golongan Rasul atau tidak? Tidak. Berarti di sini ada apa? Wajibnya kita jangan berkelompok-kelompok. Kalau mau jangan berkelompok-kelompok itu apa? Yaitu mengambil Islam, mengamalkan Islam secara sempurna. Bismillah. Itu. Kita lihat realitas sekarang kan. Yang cocok diambil, yang nggak cocok ditinggalkan dulu. Seperti itu. Dengan nyari alasan nanti. Walaupun alasannya tidak sesuai dengan apa? Maksud daripada dalil tadi. Mereka nanti cari-cari dalil. Seperti itu. Nah, ini dalilnya innalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Ingat itu. Ingat apa? Ada yang namanya ghayah tujuan, ada yang namanya wasilah. Ghayah kita adalah ubudullaha wala tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah saja, jangan kalian menyekutukan dengan sesuatu pun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku semata, kecuali untuk beribadah kepadaku saja. Kecuali untuk beribadah kepadaku saja. Itu tujuannya itu. Cuma itu. Adapun tadi kekuasaan, kekayaan, kedudukan, harta dan yang lainnya itu semua adalah cuma wasilah. Bahkan bisa jadi kalau orang yang sibuk mencari wasilah ini belum sampai dia pada wasilahnya sudah mati duluan. Betapa banyak orang yang sibuk mencari wasilah ini akhirnya dia tenggelam di dalam mencari wasilah tersebut. Sedikit demi sedikit keislamannya pudar. Seperti itu. Bukankah kita lihat beberapa orang-orang yang mereka punya perhatian dengan Islam yang sungguh-sungguh. Tatkala melihat mungkin lewat kekuasaan dia lebih bisa untuk mengajarkan, mengamalkan syariat Islam sehingga dia masuk dalam ranah politik. Bukan dia yang mewarnai. Bukan dia terwarnai juga, malah tenggelam. Seperti itu. Hari mungkin sekitar sebulan lalu lah. Saya ketemu sama DPD berarti ya, DPD provinsi itu ya. Dari partai tersebut tertentu, Anda nggak nyebutin partainya. Yang dia itu masih lurus lah. Tapi sudah mulai itu lah. Masih lurus dalam artian masih ingin menegakkan syariat Islam seperti itu. Mengamalkan Islam seperti itu. Saya tanya, Pak, kenapa sekarang partai fulan, maksudnya partai jenengan, karena kita sudah ngobrol enak, akhirnya yang ngobrolnya enak aja itu, ceplos-ceplos aja itu ya. Kok jadi semakin kesini jadi semakin gak karuan, Pak? Katanya partai Islam kok waktu kampanye sampai ada konser dangdutannya itu gimana, Pak? Ada seni budaya yang di situ membuka aurat dan yang lainnya seperti itu. Dengan dalih budaya seperti itu. Nah, kemudian anggota DPD ini mengatakan, ya gitu ya Ustaz. Gimana lagi itu loh. Untuk memperoleh suara memang kalau nggak dengan seperti itu kita nggak bisa. Untuk catatan yang ditebelkan adalah untuk memperoleh suara kita tidak bisa kecuali dengan seperti itu. Untuk memperoleh suara, ini tujuan dakwah kita atau itu wasilah sebenarnya?
Wasilah kan? Dakwah kita itu bukan mengajak orang untuk memilih partai kita, masuk ke organisasi kita, masuk ke ormas kita, lembaga kita, bukan. Ya tidak. Justru ini malah mengorbankan prinsip yang ada pada partainya, pada akidahnya, pada keyakinannya dulu, yang mengharamkan musik, mengharamkan membuka aurat, mengharamkan bercampur baur antara laki-laki dan perempuan dan yang lainnya. Ya tidak. Belum sampai dia menguasai parlemen, mungkin 1% kursinya aja nggak tahu dapat apa enggak, sudah mengorbankan akidahnya, sudah mengorbankan agamanya. Kira-kira benar enggak kalau seperti ini? Anda siapa bilang kayak gitu? Nah, tapi kalau nggak seperti ini, Pak, partai jenengan itu punya fanatik yang luar biasa. Ada orang-orang yang mereka itu tidak bisa diberi, tidak bisa dibeli. Tidak mungkin bisa dibeli. Justru orang ini yang senada dengan nafas partai antum yang dari pertama. Ini kalau partai antum semakin ini, saya pastikan orang seperti ini akan semakin jauh kabur. Karena sudah enggak, mereka itu jangankan dibeli, mereka yang mau untuk berkorban untuk partai jenengan. Kalau ada iuran pasti mereka mau bantu. Karena mereka nafasnya adalah nafas untuk menegakkan syariat. Kalau antum sudah mulai mengorbankan syariat, fanatik-fanatik orang-orang yang mau berjuang ini lewat sini, ini pasti akan kabur. Kenapa? Karena tadi mereka itu orang yang pengennya mengamalkan syariat. Makanya antum sudah mengorbankan ini, tetap saja suaranya jenengan ya cuma segitu. Bukannya bertambah. Kenapa coba Pak? Ya memang tambah dari orang-orang ini loh, yang antum tarik dengan dangdutan, yang antum tarik dengan ini dan itu, seperti itu. Tapi orang-orang lama ini kabur, mereka sudah nggak mau lagi dengan jenengan. Ya sama aja hakikatnya. Seperti itu. Dan ini jenengan rugi. Kalau ini mereka cuma maunya hanya dihibur, dikasih, tanpa ada loyalitas. Kalau orang-orang ini, mereka loyal ini. Mereka mau berjuang memang. Seperti itu. Nah ini bukti. Rasanya apa? Mereka mengambil sebagiannya. Dengan apa? Hawa nafsu dan kejahilan, kebodohannya. Seperti itu. Maka ingat itu. Kita harus tahu mana tujuan, mana wasilah atau sarana. Ya. Yang harus kita selalu pegang adalah apa? Tujuan kita. Adapun wasilah, sarana, ya kita berusaha melengkapinya. Begitu juga dengan kekayaan. Tujuan kita itu untuk beribadah kepada Allah, baik dalam keadaan kaya atau dalam keadaan miskin, baik dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit. Dalam semua keadaan kita bisa beribadah. Adapun kekayaan, kesehatan, maka itu wasilah saja. Kalau orang kaya, misalnya jenengan ini wonge penak-penak ekonominya ya, Allahumma amin gitu ya. Jenengan arep ngaji, nang omah wis ana beras, ana duit ya kan? Seperti itu. Prei jangankan prei hari Ahad 1 hari. Prei seminggu kerja ben ora masalah lah. Misal Allah takdirkan antum Allahumma amin. Dalam keadaan seperti itu, ngajine kepenak apa ora? Kepenak. Serah mikir mburi ya Pak Mburi. Bodoh, Arab tutup, Arab buka, aku de pendapatan pasif sing ora ongkek bebis bisa mamah itu misalnya gitu. Ini akan lebih memudahkan, memang betul. Tapi jangan sampai kita mengorbankan tujuan kita beribadah dengan wasilah tadi. Engkau, aku insya Allah tak dongak nastat aku ngaji, angger aku wis tokone gue lancar, aku seperti itu misalnya. Aku ngaji dan installah dongak nastat. Tapi kok harus tokonis bisa ditinggal. Misalnya seperti itu. Ini betul atau salah? Salah. Karena membuat usaha agar kita mendapatkan kekayaan, kemudahan rezeki dan yang lainnya mengambil sebab, itu betul. Tapi jangan sampai meninggalkan tujuannya. Nah gitu. Nah, ini yang sering orang-orang
salah dalam masalah tersebut sehingga mereka masuk dalam firman-Nya innalladzina farraqu dinahum. Mereka mengambil, memecah agamanya sesuai dengan hawa nafsunya. Seperti itu. Nah ini ya, jadi firman Allah Subhanahu wa taala innalladzina farraqu dinahum. Sungguh orang-orang apa? Yang memecah belah agamanya, yaitu mengambil sebagian, meninggalkan sebagian, dan wakanu syi'a, dan mereka berkelompok-kelompok. Mengapa mereka berkelompok? Kenapa enggak Islam saja? Kenapa ada kelompok ini, kelompok hijau, kelompok biru, kelompok hitam? Karena pasti mereka punya tujuan. Setiap kelompok punya tujuan. Iya tidak? Kenapa enggak tujuannya satu aja? Itu tujuannya adalah Islam. Tujuannya beribadah kepada Allah. Sudah itu aja. Berarti ada tendensi mungkin ini. Ada tendensi, ada kepentingan. Berarti enggak karena Allah kalau seperti itu. Membikin kelompok-kelompok tadi. Maka Allah mengatakan apa? Kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan dari mereka dan tidak ada tanggung jawab atasmu terhadap apa yang terjadi pada mereka. Berarti mereka ini yang berkelompok-kelompok, yang mengambil Islam sebagian-sebagian, itu bukan kelompoknya Rasul. Berarti di sini tersirat secara mafhum mukhalafah, pemahaman kebaliknya adalah kalau kepengin menjadi kelompoknya Rasul, kita jangan memecah agama, yaitu kita amalkan agama secara kafah. Kalau kita mau menjadi kelompoknya Rasul, berarti jangan kita membentuk golongan. Seperti itu. Kecuali satu, golongan siapa? Al-Quran Sunnah di atas pemahaman para salaful ummah itu. Itu kelompoknya, golongannya Rasulullah SAW dan para sahabat. Selesai sudah. Saya enggak biru, saya enggak hijau, saya enggak hitam, saya enggak merah, saya enggak apa-apa. Kamu siapa berarti? Kamu kalau enggak punya kelompok, punya saya. Kelompoknya siapa? Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, seperti itu. Buktinya ini, saya amalannya berusaha untuk apa? Menyesuaikan dengan amalan mereka. Nah, dan hal ini Allah Subhanahu wa taala ancam dengan kekafiran dan azab yang menghinakan. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 150-151. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulih." Sungguh orang-orang yang mengingkari kufur kepada Allah dan rasul-rasulnya, wa yuriduna ay yufarriquna bainallahi wa rasulih, dan mereka ingin yufarriquna bainallahi wa rasulih, memecah-mecah hubungan syariat Allah dan Rasulnya. Wa yaquluna nu'minu bi ba'din. Nah itu. Dan mereka mengatakan apa? Nu'minu bi ba'din. Kami beriman kepada sebagian aja. Oke, dalam masalah tauhid iya, tapi dalam masalah politik saya enggak. Atau sebaliknya, oke, dalam masalah muamalah yaumiyah, muamalah itu apa? Hubungan keseharian antara bermasyarakat, berkeluarga, bernegara, kita pakai syariat Islam. Tapi kalau akidah enggak. Akidahnya ya dibebaskan kepada setiap orang, terserah. Mau seperti apa niat mereka, yang penting apa? Kita semua baik. Jangan apa? Mendolimi antara satu dengan yang lain. Pakai syariat Islam enggak apa-apa. Tapi masalah apa? Keyakinannya biarin aja. Akidahnya bebas. Nah, ini berarti apa? Nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna ayyattakhidu baina dzalika sabila. Mereka ingin apa? Mengambil jalan tengah menurut mereka yang lebih bagus. Nah, seperti itu. Jadi pritil-pritil syariat Islam itu ini sesuai dengan apa masyarakat kita ambil. Yaitu berupa apa? Misalnya kebersatuannya, tolong-menolongnya, keadilannya. Dalam syariat Islam itu kan sangat dijunjung tinggi hal tersebut kan diambil. Tapi dalam masalah tauhidnya enggak diambil. Misalnya harus beribadah kepada Allah saja. Harus apa? Meninggalkan kesyirikan. Ini jangan diambil. Kalau diambil nanti akan memecah belah apa persatuan. Karena banyak daripada masyarakat kita yang mempunyai tradisi-tradisi kesyirikan.
Nah, ini berarti apa? Mereka akan mengambil seperti itu kan? Ngambil jalan tengah. Ya udah, untuk kejujuran, kedisiplinan, keadilan dan yang lainnya pakai syariat Islam nggak apa-apa. Tapi untuk akidah, keyakinan apa? Dikembalikan kepada masing-masing. Yang masih mau nyembah pohon silahkan. Yang masih sedekah laut silahkan. Yang masih sedekah bumi silahkan, seperti itu. Yang mau nyembah Allah saja ya nggak apa-apa, seperti itu. Mau ngambil jalan tengah. Nah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ulaika humul kafiruna haqqo. Coba lihat ini. Mereka adalah betul-betul orang kafir yang sangat jelas. Itu. Allah menghukumi orang yang apa? Mengambil sebagian Al-Quran, mengambil sebagian hadis, tapi meninggalkan sebagian yang lain. Apa Allah mengatakannya? Ulaika humul kafiruna haqqo. Mereka betul-betul orang kafir yang sangat nyata. Hukuman yang Allah tetapkan bagi mereka adalah sebagai orang kafir. Na'udzubillah. Itu. Nah, wa'atadna lil kafirina adzaban muhina. Dan kami telah menyiapkan bagi orang-orang kafir tersebut azab yang menghinakan. Itu. Makanya hati-hati. Bisa-bisa seorang itu tanpa sadar, walaupun dia Islam, karena mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian, bisa jatuh kepada apa? Kekufuran yang mana Allah sudah menyimpan bagi mereka neraka yang menghinakan mereka. Nah, barakallahu fikum. Ini ayat yang ketiga dari bab apa? Wajibnya masuk kepada Islam secara keseluruhan dan meninggalkan selain ajaran Islam. Bagi kita jangan tafarruqu, bahkan harusnya apa? Kita harus apa? Wa'tasimu bihablillah jami'an. Harusnya kita itu berpegang teguh dengan tali Allah secara bersama-sama. Seperti itu. Berpegang teguh dengan tali Allah. Apa tali Allah? Islam. Apa tali Allah? Al-Quran. Apa tali Allah? Rasulullah SAW. Apa tali Allah? Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kita berpegang teguh dengan ini. Islam, Rasul, Al-Quran, sahabat. Sudah kita cukupkan dengan apa? Ajaran mereka sudah. Pasti kita akan apa? Selamat dunia akhirat. Pasti kita akan tercukupi dunia akhirat. Seperti itu. Antum jangan pikir sahabat itu orang miskin. Sahabat itu yang miskin ya memang ada. Yang kaya raya juga ada. Karena apa? Miskin dan kaya itu tidak masuk dalam tinjauan syariat. Itu adalah ketetapan Allah secara kauniyah. Tidak terpuji, tidak tercela. Jenengan kaya raya dalam syariat Islam itu jenengan tidak terpuji. Sebagaimana kalau kita ditakdirkan untuk miskin, tidak tercela sedikit pun. Tapi akan terpuji kalau kekayaan tersebut digunakan untuk ketaatan. Dan akan tercela kalau kekayaan tersebut digunakan untuk kemaksiatan. Bahkan bisa jadi kemiskinan itu akan dipuji oleh syariat. Tatkala dengan kemiskinan itu dia bisa bersabar. Sebagaimana kemiskinan pun bisa menjadi apa? Tercela dalam syariat. Kapan? Dengan kemiskinan itu dia malah menjadi maksiat. Yaitu apa? Membuat kriminal, mencuri, berdusta, dan yang lainnya misalnya seperti itu. Maka hukum duniawi itu, misalnya tadi kekayaan, kemiskinan, kekuasaan tidak punya kuasa. Raja dan rakyat, pemerintah dan rakyat. Itu dalam syariat itu tidak ada apa? Hukum. Maksudnya tidak terpuji, tidak tercela. Karena syariat itu intinya adalah bagaimana kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau dengan kekuasaan ya kita tetap hambanya Allah. Mau sebagai rakyat ya kita bisa sebagai hambanya Allah. Mau jadi orang kaya ya kita hambanya Allah. Mau jadi orang miskin ya kita tetap hambanya Allah. Itu yang dipuji itu aja.
Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi, orang yang mengambil sebagiannya meninggalkan sebagiannya atau pengen ngambil jalan tengah, membuat aturan sendiri, diambil sebagian syariat, ditinggalkan sebagian syariat karena apa? Khawatir ini akan memecah belah umat misalnya, maka Allah menghukumi mereka adalah ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina. Mereka itu betul-betul orang yang kafir. Dan kami sudah siapkan untuk orang-orang yang kafir azab yang sangat menghinakan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang terakhir kita akan bawakan satu dalil lagi. Wa qala Ibnu Abbasin rahimahullah taala fi qoulihi ta'ala. Dan berkata Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas itu adalah sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau dan pamannya yaitu Abbas sama-sama masuk Islam, dan Abdullah ibnu Abbas itu sampai mendapatkan julukan atau lakop Turjumanul Quran. Turjumanul Quran itu adalah orang yang paling paham dengan Al-Quran. Seperti itu. Ini keistimewaan beliau di ahli tafsir. Dia berkata, yaitu Abdullah bin Abbas di sini, yaitu menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari di mana ada sebagian wajah-wajah yang akan bersinar terang, dan akan ada pula sebagian wajah-wajah yang gelap hitam. Ana bacakan ayat sebelumnya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala ini tuh dalam surat, mana suratnya di sini? Tidak di Surat Al-Imran ini ya. Surat Al-Imran, yauma tabyaddu wujuh, itu surat Al-Imran ayat 102. Dalam surat sebelumnya itu Al-Imran ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Nah, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang memecah belah dan ikhtalafu dan bercerai-berai min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka apa? Petunjuk yang sangat jelas. Nah, di sini disebutkan apa? Akibat nanti ada sebagian orang yang apa? Bercahaya wajahnya, dan ada yang wajahnya apa? Hitam gelap gulita. Itu karena mereka adalah apa? Tafarraqu wakhtalafu. Mereka berpecah belah. Seperti itu. Nah, Ibnu Abbas mengatakan siapa itu yang wajahnya cerah dan apa? Mukanya gelap. Tabyaddu wujuhu ahli sunnah wal i'tilaf. Yang wajahnya menjadi cerah bersinar adalah wajahnya siapa? Ahlus sunnah wal i'tilaf, dan orang yang senang bersatu. Wa taswaddu wujuhu ahlil bid'ah wal ikhtilafi. Dan yang wajahnya menjadi apa? Gelap, itu adalah wajah-wajah siapa? Ahlul bid'ah. Nah, berarti di sini dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran tadi, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, berarti ini ada ancaman. Ancaman sekaligus apa? Motivasi. Motivasi pada siapa? Orang yang apa? Mereka mengikuti sunnah dan mau bersatu, maka mereka akan apa? Mendapatkan apa? Wajah yang bersinar di hari kiamat. Dan ancaman bagi orang yang siapa? Ahlul bid'ah, yang mereka
tidak masuk secara sempurna ke dalam Islam karena mungkin mengambil sebagian atau meninggalkan sebagian atau bahkan menambahkan yang tidak ada dalam syariat Islam. Seperti itu. Maka di sini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya apa? Wajibnya apa? Kita masuk Islam secara sempurna dan meninggalkan apa? Yang selain dari ajaran Islam. Kenapa? Kenapa kita wajib seperti itu? Karena kita khawatir untuk masuk dalam ancaman Allah apa? Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Hari di mana akan ada wajah-wajah yang bersinar. Siapa wajah yang bersinar? Kata Ibnu Abbas siapa? Wujuhu ahli sunnah wal iktilaf. Wajahnya ahli sunnah dan wajahnya orang-orang yang selalu berjamaah. Berjamaah di sini maksudnya apa? Manil jamaah. Siapa itu jamaah? Yang mengikuti Rasulullah dalam para sahabat. Karena sudah ditafsirkan oleh Rasulullah SAW langsung. Yaitu tatkala Rasulullah SAW menyampaikan hadis perpecahan umat, akan terjadi perpecahan umat ini menjadi 73 golongan. Yang 72 harus masuk ke neraka dulu. Tapi nanti juga masuk surga. Tapi yang satu ini tidak masuk neraka, maka para sahabat takut sekali, khawatir apa? Terjatuh dalam dari salah satu 72 golongan tadi, karena perbandingannya kan jauh banget kan, 1:72 itu kan kemungkinan untuk terjatuh itu lebih apa? Lebih besar. Maka mereka tanya langsung, man hum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan nama al-jamaah. Mereka adalah al-jamaah. Al-jamaah ini perkelompokan itu kan, persatuan itu kan. Persatuan kan umum. Makanya tanya lagi, sebagian riwayat mengatakan apa? Ma'ana alaihi wa ashabi. Maksudnya jamaah di situ bukan jamaah ormas fulan atau yayasan fulan atau lembaga fulan, tidak. Tapi jamaah tersebut adalah apa? Ma'ana alaihi wa ashabi. Yaitu jamaah yang pimpinannya adalah ajarannya adalah ajaranku dan ajaran para sahabatku. Nah, seperti itu. Jadi di sini barakallahu fikum yang menunjukkan dalil wajibnya kita apa? Masuk ke Islam secara sempurna dan meninggalkan seluruh ajaran Islam adalah apa? Adanya ancaman bagi orang yang apa? Melakukan kebid'ahan akan menjadi apa? Hitam wajah mereka di akhirat. Dan ada apa? Kabar gembira bagi orang yang apa? Berpegang teguh dengan sunnah dan jamaah, mereka akan memiliki apa? Wajah yang putih berseri-seri di hari kiamat. Nah, kita mau milih mana coba? Jangankan di akhirat ya ikhwan, di dunia dulu lah. Misal kita wajah ya Allah ya Rabbi. Coba salah satu produk yang paling laris itu produk apa coba? Pencerah wajah, skincare, iya enggak Umahat? Umahat ada yang enggak pakai skincare? Yang benar, kayaknya pakai semua deh. Enggak ya, ada yang enggak. Kalau Muzahra ya saya paham lah. Enggak. Kayaknya kebanyakan lah ya, walaupun enggak semuanya gitu ya. Minimal sabun kan pakai kan, itu kan termasuk pencerah wajah itu kan ya. Pakai. Memang ada yang enggak sabunan wajahnya? Enggak ada kan? Semuanya pakai kan? Sekarang coba barakallahu fikum, salah satu produk yang apa? Paling laris itu enggak cuma wanita loh sekarang loh. Laki-laki juga ya kan? Itu adalah produk pencerah wajah. Mau dari harga yang yaitu sabun gift yang harganya mungkin 2.500 bagi kaum mendang-mending gitu ya. Sampai yang harganya adalah ya Allah ya Rabbi, puluhan juta bahkan ratusan juta itu. Artis-artis itu perawatannya itu tenang, memiliki wajah yang bersinar, bercahaya, bersih ya kan? Dan kita malu kalau wajah kita kusam, ya tidak? Kita malu. Seperti itu. Ini di akhirat itu sudah jelas akan ada dua kelompok. Ini Al-Quran yang berbicara. Berarti Allah SWT yang langsung berbicara. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Nanti ada dua kelompok ini. Satu kelompok yang wajahnya bersinar, berseri-seri. Yang satu kelompok
wajahnya apa? Gelap, hitam, legam. Itu sudah pasti itu. Karena ini adalah apa? Firman. Karena kita punya wajah hitam aja malu kok. Di dunia masih loh. Yang nggak ada hukumannya. Ini di akhirat akan dikelompokkan menjadi 2 kelompok tadi. Yang memiliki wajah berseri-seri, bersinar, dan wajah yang apa? Hitam pekat, gelap. Nah itu kebanyakan orang karena imannya kurang ya, nggak itulah, nggak mau gitu loh, nggak mau di negeri keabadian itu bahagia, mulia gitu loh. Wajahnya tampan, bersinar seperti itu. Di dunia untuk dapat skincare rela menjadi apa? Simpanannya pejabat. Yang penting apa? Melong raine, kinclong seperti itu kan? Seperti itu. Hanya untuk apa? Mendapatkan wajah yang bersinar. Di dunia maksudnya. Itu mereka menghalalkan seluruh cara. Nah ini ancaman bagi siapa? Orang-orang yang melakukan apa? Kebid'ahan. Orang-orang munafik, orang-orang kafir, ahli maksiat bisa masuk dalam apa? Ancaman mereka digolongkan sebagai orang memiliki wajah-wajah yang hitam kusam. Barakallahu fikum. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Sebelum kita tutup, maka ana ulangi dulu dalil atau babnya dulu ya. Bab pada pertemuan kali ini yaitu bab tentang apa? Wajibnya masuk Islam secara seluruhan dan meninggalkan selain ajaran Islam. Nah, dalil yang keempat adalah dalil tentang hal ini adalah surat Al-An'am ayat 159. Allah berfirman apa? Innal ladzina farraqu dinahum. Sungguh orang-orang yang memecah belah agamanya, wa kanu syi'a, dan mereka senangnya apa? Berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai'in. Kamu wahai Muhammad bukan termasuk golongan mereka, dan kamu wahai Muhammad tidak punya apa? Tanggung jawab sedikit pun atas apa yang ada pada mereka. Nah, sisi pendalilannya mana? Wajibnya untuk masuk Islam secara sempurna dan meninggalkan ajaran selain Islam. Sisi pendalilannya adalah orang yang memecah belah di sini dan berkelompok-kelompok tadi bukan termasuk kelompoknya Rasul. Rasul bukan termasuk mereka, berarti otomatis mereka bukan termasuk kelompok Rasul. Berarti kalau mau kelompok Rasul, kita harusnya apa? Tidak memecah belah agama. Maksudnya memecah agama adalah apa? Mengambil sebagian syariat, meninggalkan sebagian syariat. Berarti kalau kepengen apa? Jadi kelompoknya Nabi Muhammad SAW, kita masuk Islam secara sempurna. Nah, seperti itu. Nah, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yaitu dalam surat Al-Imran juga ayat 106, bukan 102 ya, Afan ya. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Hari di mana akan apa? Ada wajah yang bersinar putih, bersih, dan hari di mana akan ada apa? Wajah yang hitam gelap. Nah, di sini Ibnu Abbas mengatakan apa? Yang wajahnya bersinar putih bersih adalah wajahnya Ahlus Sunnah dan Ahlul Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan wajah yang hitam gelap adalah wajahnya siapa? Ahlul bid'ah dan Ahlul Furqah, Ahlul perpecahan yang sukanya berkelompok-kelompok tadi. Nah, sisi pendalilannya dengan apa? Bab adalah apa? Adanya ancaman bagi orang yang apa? Melakukan bid'ah. Berarti bid'ah kan apa? Mereka tidak mau masuk Islam secara sempurna. Mungkin menganggap Islamnya kurang, sehingga dia menambahkan apa? Ajaran yang tidak ada di ajarannya Rasul. Nah, berarti mereka mendapatkan apa? Ancaman. Ancamannya apa? Mendapatkan apa? Wajah yang hitam di akhirat kelak. Kemudian yang pertama tadi, yauma tabyaddu wujuh. Hari di mana wajah-wajah mereka bersinar putih bersih. Nah, ini berarti motivasi kan? Siapa mereka? Kata Abdullah bin Abbas adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ada motivasi kita untuk menjadi Ahlus Sunnah, yaitu masuk menerima Islam secara sempurna dan jangan memecah belah.
Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa kita amalkan dan kita sampaikanlah. Kalaupun mampunya menyampaikan kepada anak, ya kita sampaikan kepada anak. Mampunya pada istri, ya kita sampaikan pada istri. Mungkin kalau ada yang bisa lebih banyak lagi meluas, yaitu alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.